Munku, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan orang ini. Jadi, kau pergilah dengan anggota sekte yang lainnya terlebih dahulu. Tapi, apakah kau akan baik-baik saja? Chun Yewon terluka parah dan baru saja pulih 2 jam yang lalu. Dia tidak ingin meninggalkan Chun Yewon sendirian seperti itu. Jangan khawatirkan aku. Orang ini tidak berbahaya. Baiklah kalau begitu, Yang Mulia. Tapi tetap, kumohon, berhati-hatilah. Pakaian aneh dari orang itu, aku merasa entah bagaimana. Kupikir dia adalah orang yang mencurigakan. Itu adalah pendapat Munku saat dia melihat pakaian dari keturunannya sendiri. Tapi wajar saja dia berpendapat seperti itu. Siapapun yang melihat pakaian seperti itu di zamannya akan waspada. Hei, kau. Jika kau menyakiti tuanku, kau tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Iya, baik. Keturunannya dari masa depan itu menanggapi peringatan Munku dengan kikuk. Setelah memberikan peringatan itu, Munku segera menuruni Gunung Changbai menuju iring-iringan orang yang membawa obor yang sedang bergerak turun. Ketika Munku benar-benar sudah tidak ada di sana, cengkeraman di leher keturunannya itu dilepaskan Chun Yewon hingga dia terduduk di tanah. Chun Isa hanya mampu menggelengkan kepalanya dan mendecakkan lidahnya. Bagi Chun Isa, Chun Yewon adalah nenek moyangnya yang terkuat. Dia mencapai tingkat kekuatan seperti ini hanya dalam waktu 4 atau 5 tahun. Dialah yang menyuntikkan mesin nano ke dalam tubuh Chun Yewon agar ini semua bisa terjadi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan perkembangan Chun Yewon sampai secepat ini. Ini sangat luar biasa baginya. Chun Isa juga teringat kejadian saat dia menyusup ke dalam kediaman Lord Chun Yuzong. Dia tidak pernah menduga bahwa baju mode transparannya akan dilacak oleh mantan Lord Chun Yuzong saat itu. Bahkan kali ini Chun Yewon pun melacak keberadaan baju transparannya. Mode siluman tidak hanya menghalangi penglihatan, itu juga bisa menyembunyikan energi yang dipancarkan dari tubuh. Tetapi dia tidak pernah menduga bahwa Chun Yewon dapat menemukannya dengan mudah. Chun Isa lalu mencoba memasukkan tangannya ke dalam tas persegi yang tergantung di pinggangnya. Tapi tiba-tiba tangannya terhenti sebelum dia bisa memasukkan tangannya ke dalam tas. Dia dihentikan oleh tenaga dalam Chun Yewon. Pahami situasimu saat ini. Kau sedang tidak dalam keadaan bebas untuk melakukan apa saja. Chun Isa menatap Chun Yewon dengan tatapan gemetar dan berkata, Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin memeriksa sesuatu di dalam tasku. Chun Yewon yang menatap dia dengan mata curiga segera menarik kembali energinya. Lalu Chun Isa dapat menggerakkan tangannya kembali. Saat dia dapat mengontrol kembali tangannya, dia menatap Chun Yewon dengan tatapan takjub. Bahkan Chun Isa yang merupakan orang yang ahli pada masanya tidak dapat menahan gerakan lawan dengan energi internal dari Chun Yewon. Kekuatan sekte iblis di zaman ini sedang bergerak maju. Tapi mengapa pada zamanku sekte iblis malah sedang bergerak mundur? Ini memalukan. Yang menguasai seni bela diri di zamannya adalah grup Blade Six, bukan sekte iblis. Lalu Chun Isa mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Melihat hal itu, mata Chun Yewon berbinar. Apa itu? Itu tampak seperti sesuatu dari masa depan yang Nano telah tunjukkan padanya. Itu terlihat aneh.
Ada gambar yang dicetak pada benda berbentuk persegi yang seukuran telapak tangan. Lalu, Chun Isa menekan gambar pada kotak persegi beberapa kali dengan ibu jarinya dan suara aneh keluar dari sana. Setelah beberapa saat Chun Isa menekan-nekan layar di benda itu, dia menghela nafas lega. Benda yang dipegangnya itu adalah perangkat yang bisa melacak mesin nano generasi ke-7. Saat dia mengeluarkannya, itu untuk memeriksa apakah dengan mesin itu dia dapat melacak mesin nano yang ada di dalam tubuh Chun Ye-won. Dia melakukan itu karena dia merasa khawatir bahwa anggota dari Blade Six telah menyadari keberadaan Chun Ye-won dan akan datang dari masa depan ke masa kini untuk melakukan sesuatu. Tapi bagaimana dia bisa menemukan dan menggunakan armor nano gadolinium? Lalu Chun Isa tiba-tiba tersentak, bangun dan bertanya kepada Chun Ye-won, bagaimana Anda bisa mengenali saya, leluhur? Untuk menanggapi pertanyaan itu, Chun Ye-won berkata dengan nada tenang, "Aku telah melihatmu di dalam video nano. Seorang pria bernama Dokter Baik memanggilmu Chun Isa." Rekaman video Dokter Baik? Aku mengerti sekarang. Dokter Baik pasti lupa menghapus atau mengunci video itu. Jadi mungkin itu yang terjadi. Jika demikian, wajar jika Chun Ye-won mengetahui jabatannya. Karena Chun Isa artinya adalah Direktur Chun. Jadi saat pertama Chun Ye-won memanggilnya Chun Isa, dia merasa heran mengapa Chun Ye-won bisa mengetahui jabatannya. Tapi sekarang pertanyaan itu telah terjawab. Lalu Chun Ye-won berbicara padanya. "Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Mengapa kau memberikanku nano?" Nano? Apakah yang Anda maksud adalah mesin nano? Iya. Atas penegasan Chun Ye-won, Direktur Chun meraih perutnya dan tertawa. Maaf, ketika Anda mengatakan nano, aku langsung mengira bahwa Anda sedang berbicara tentang mesin nano. Tetapi Anda malah menyebutnya seolah-olah itu adalah nama seseorang. Mengapa kau tertawa? Apakah itu adalah hal yang lucu? Chun Ye-won merasa tidak nyaman karena diketawai dan mengerutkan kening. Tentu saja menyadari hal itu, Direktur Chun segera menahan tawanya. Ketika dia melihat Chun Ye-won 5 tahun yang lalu, dia masih kecil. Tetapi sekarang, rasa intimidasi yang diberikan Chun Ye-won kepadanya jauh lebih kuat daripada yang bisa diberikan oleh ayahnya, Ketua Chun. Ngomong-ngomong, Chun Isa, kenapa kau memberiku mesin... tahan dulu. Aku benar-benar minta maaf, tapi namaku itu bukan Chun Isa. Apa? Iya, Chun Isa itu seperti untuk menunjukkan sebuah posisi. Dalam istilah di masaku, itu adalah posisi seperti tetua di zaman ini. Penjelasan yang diberikannya mudah untuk dipahami. Chun Ye-won mengangguk, memastikan bahwa dia telah memahaminya. Lalu, kalau begitu, siapa namamu yang sebenarnya? Sebenarnya ini adalah perkenalan yang terlambat. Jika Anda telah melihat videonya, Anda pasti telah melihat identitas saya. Jadi, aku pasti akan memberitahu Anda semuanya tanpa ditutup-tutupi lagi. Lalu keturunannya itu berlutut dengan satu lutut dan mengambil posisi yang diambil oleh pemuja manapun untuk menghormati dewa mereka. Aku ingin menyampaikan salam kepada leluhurku, Kaisar Iblis Pembantai, penguasa 24 Ordo Iblis Langit. Aku
adalah putra dari tertua Cheon Mujin, kepala ke-117 dari Ordo Iblis Langit yang Agung, Cheon Museong. Itu adalah sapaan yang sangat hormat dan sopan. Tapi mengapa alis Cheon Yewon terangkat? Dia terlihat kebingungan. Itu bukan gelarku. Aku mengerti. Sepertinya Anda belum mendapatkan julukan itu di zaman ini. Sebentar lagi Anda akan segera disebut sebagai Kaisar Iblis Penjagal. Keturunannya yang mengidentifikasi dirinya sebagai Cheon Museong mengatakan itu dengan pasti. Itu adalah sejarah yang sama sekali berbeda dari apa yang dia ketahui. Dan dia tidak tahu bahwa judul dari gelarnya akan berubah. Leluhur, aku minta maaf karena telah mengganggu leluhurku yang hebat ini. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di satu tempat dengan lama. Jadi, bisakah aku ingin mengatakan tujuanku untuk berbicara dengan Anda? Cheon Museong tampak tidak sabar. Cheon Yewon menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Di satu sisi, dia marah ketika kata-katanya dipotong. Tetapi orang ini adalah keturunan dari masa depan yang menyelamatkan hidupnya. Cheon Museong segera bangkit dan berkata, "Pertama, aku ingin meminta maaf sekali lagi karena melanggar kehidupan leluhurku. Dan untuk ini." Pada saat itu Cheon Museong menekan layar video yang dia pegang dengan ibu jarinya. Mesin nano generasi ke-7 menerima perintah Cheon Museong. Tahan sementara tubuh pengguna. Perintah telah dikirim ke mesin nano generasi ke-7. Hak perintah telah ditetapkan ke ID Master, bukan ID pengguna. Suara yang mirip dengan nano bergema dari perangkat yang digenggamnya itu. Ketika Cheon Yewon mengurutkan kening dan bertanya-tanya, Cheon Museong berbicara dengan wajah menyesal. Maaf leluhur, aku tidak punya banyak waktu lagi karena aku telah dikejar oleh mereka. Untuk berada di sini, aku tidak punya banyak pilihan selain beralih ke rencana B, karena aku menggunakan portal luar angkasa yang telah kehabisan baterai setelah setiap lompatannya. Apa arti dari kata-katamu itu? Aku tidak mengerti. Cheon Yewon bertanya dengan mata menyipit. Mendengar hal itu, Cheon Museong tersenyum sambil menyatukan kedua tangannya. Aku benar-benar ingin menceritakan semuanya dengan jujur, tetapi tidak ada hal baik yang akan terjadi ketika orang-orang dari masa lalu mengetahui masa depan. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Jadi, leluhur, harap bersabarlah sedikit lagi. Dia mengulurkan perangkat ke arah Cheon Yewon dan berkata, "Tolong pindahkan semua data yang dianalisis di tubuh pengguna ke pengontrol Master ID. Tolong salin semua informasi tentang seni bela diri dan penggunaan energi internal yang telah disimpan sebagai data." Mengirim perintah ke mesin nano generasi ke-7. Sudut bibir Cheon Museong terangkat. Ini adalah rencana keduanya. Diyakini bahwa selama ada informasi yang dikumpulkan di mesin nano, dia dapat mengubah semuanya menjadi data dan kembali ke masa depan, dan dia dapat menggunakannya di sana. Tapi dalam proses itu, mata Cheon Museong melebar saat dia melihat layar dalam perangkatnya. Error. Perintah tidak dikirim ke mesin nano generasi ke-7. Apa? Kenapa ini? Aku coba lagi. Error.